Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, Shalom. Bagian firman Tuhan untuk kita renungkan di pagi hari ini berdasarkan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis terdapat dalam Alkitab Perjanjian Baru, yakni dari Ibrani pasal 11 ayat 1 hingga ayat yang ke-7 dengan judul Saksi Iman. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini, marilah kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, kami bersyukur dan berterima kasih atas kasih dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami tiap-tiap saat. Terima kasih saat ini ya Tuhan, kami merendahkan diri di hadapan-Mu, memohon pengurapan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami boleh merenungkan firman-Mu ini, dan kami boleh mengerti apa yang Tuhan kehendaki melalui firman-Mu ini untuk kehidupan kami. Biarlah kami boleh mengarahkan hati dan hidup kami hanya kepada Tuhan melalui firman-Mu ini. Oleh Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ibrani pasal 11 ayat 1 hingga ayat yang ke-7. Saksi iman. Beginilah firman Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, bahwa Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Shalom. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Melalui nas ini, kita dapat memahami dan mengerti betul apa itu iman. Dalam ayat yang pertama, dijelaskan pengertian tentang iman itu atau definisi tentang iman itu. Saudara sekalian, penulis kitab Ibrani ini mendorong setiap orang yang percaya kepada Kristus untuk setia mengasihi Tuhan di sepanjang kehidupannya, serta percaya bahwa janji Allah itu indah dan pasti digenapi. Inilah makna hidup beriman. Itu seseorang yang percaya kepada Allah, yang berkarya menolong umatnya,
Oleh sebab itu dalam ayat yang pertama ini, sebagaimana yang saya katakan, pengertian tentang iman itu. Dikatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ayat ini menjelaskan pengertian tentang iman itu. Sebab melalui iman kita dapat mengetahui hal-hal yang tidak kita lihat secara kasat mata. Artinya iman adalah dasar dari pengharapan. Dan iman sebagai dasar pengharapan terhadap sesuatu yang kita yakini, yang kita percayai. Bahkan dalam ayat yang pertama inilah yang menjadi dasar orang-orang Kristen untuk percaya kepada Allah yang berkuasa bahwa segala sesuatu yang tercipta di atas bumi ini dengan segala makhluk yang ada adalah merupakan karya Tuhan. Mata iman dapat melihat perkara yang tidak nampak oleh penglihatan kita secara jasmani. Penulis kitab Ibrani menerangkan tentang iman. Karena dengan pikiran kita manusia yang terbatas ini, kita tidak dapat mengerti bahwa alam semesta ini sudah dijadikan oleh firman Allah. Dan kita dapat mengerti serta mengetahui dengan iman bahwa hal itu sungguh benar. Mengetahui bahwa apa yang difirmankan Allah itu selalu jadi, selalu terbukti, selalu nyata. Dan firman-Nya yang menjadikan apa yang difirmankan itu. Iman dalam ayat ini berarti iman itu berkuasa. Karena kita mempercayai atau meyakini sesuatu tentang kuasa sang pemilik kehidupan ini. Dan melihat hal yang tidak nampak sekalipun. Tapi boleh kita yakini karena kita beriman. Firman Allah adalah suatu kuasa dalam kehidupan kita. Kita tidak dapat meraba, tidak dapat memahaminya tanpa kita beriman, berpengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara sekalian, salah satu contoh dalam nas ini kalau kita baca secara keseluruhan dalam nas ini, dalam pasal ini. Misalnya seorang Abraham. Ia dikatakan sebagai bapa orang beriman. Dan gelar itu menggambarkan ketaatan imannya. Karena imannya Abraham meninggalkan tanah airnya. Yang mempunyai peradaban yang tinggi saat itu. Ia meninggalkan rumah orang tuanya. Ia rela tinggal di kemah sebagai seorang pengembara. Dasar dari iman Abraham adalah panggilan dan janji Allah. Janji Allah kepada Abraham ke tempat di mana ia dipanggil akan diterimanya sebagai milik pusakanya. Iman yang tidak pernah ragu. Dan ia berangkat walaupun tidak mengetahui di mana tujuannya. Perubahan kehidupan ini merupakan tantangan. Tetapi ia taat. Dan ia menepati apa yang diperintahkan baginya. Dalam ceritanya bahwa Abraham tinggal di suatu daerah yang bernama Kanaan. Ia secara sabar, ia mau
melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidupnya. Dan iman Abraham ini membuat ia tidak mengutamakan hal duniawi, melainkan hal yang secara rohani. Ia rela berangkat dari suatu tempat, kaum keluarganya, orang tuanya, tempat tinggal yang sudah nyaman, tapi tanpa ragu ia mengikuti apa yang Tuhan perintahkan baginya. Ia juga sabar menanti janji Allah tentang kelahiran Ishak sampai pada masa tuanya. Abraham juga memandang hidup di dunia ini sebagai hal yang sementara, karena ia merindukan dan menantikan tanah air yang lebih baik, yaitu kehidupan surgawi. Kalau kita baca pada ayat yang ke-10, di mana Abraham memandang surga sebagai negeri yang sebenarnya, karena ia di dunia ini adalah sebagai seorang pengembara, bahkan sebagai seorang pendatang. Ia hanya beriman dengan janji Allah, taat ketika ia dipanggil, berarti ia taat juga pada waktu ia mendengar panggilan itu. Janji Allah kepada Abraham mempunyai paling sedikit dua unsur, yaitu janji jasmani bahwa keturunannya akan banyak dan tanah yang akan mereka diami pasti diberikan baginya tanah atau negeri yang berlimpah dengan susu dan madu. Kemudian janji berkat rohani, dan keturunannya akan lahir sebuah bangsa yang besar dan bangsa yang diberkati. Abraham dan Sarah setia menanti janji Allah, karena ia tahu bahwa itu akan digenapi. Kelahiran anak-anaknya untuk meneruskan keturunan mereka untuk menjadi bangsa yang besar. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, secara khusus dalam nas ini ada beberapa nama yang disebutkan: Habel, Henoh, dan Noh. Dan kalau kita melihat dalam nas ini, kalau kita baca sampai ayat 31, maka kita akan juga menemukan daftar yang panjang nama-nama orang yang beriman di Perjanjian Lama. Mereka semua adalah orang-orang yang percaya akan janji Allah, dan mereka tidak ragu. Tokoh-tokoh orang beriman dalam nas ini dapat menjadi inspirasi dan panutan tentang bagaimana kita menjalani kehidupan kita di dunia ini sebagai orang yang percaya di tengah berbagai tantangan hidup. Dengan beriman kepada Allah, berarti kita mempercayakan dan menaruh hidup kita kepada Tuhan, serta kita yakin Ia menyertai kehidupan kita dengan kasih-Nya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita tetap beriman, berpengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus, karena kita yakin dan percaya Ia menepati janji-janjinya bagi kehidupan kita. Kita mensyukuri segala kebaikan dan kemurahan Tuhan itu selalu baru dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, marilah kita hidup dalam ketaatan dan kesetiaan, menjadi anak-anak Tuhan, dan melakukan segala sesuatu sebagaimana Ia kehendaki dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Biarlah kita boleh menjadi saksi-saksi Kristus, melakukan hal yang benar, yang baik, karena ketaatan kita dalam iman pengharapan kepadanya.
dalam segenap tugas tanggung jawab kita masing-masing sesuai panggilan kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Baiklah, kita merendahkan diri, kita berdoa. Kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan. Melalui firman-Mu ini, Engkau mengajarkan kami tentang iman kami. Biarlah kami senantiasa beriman dan berpengharapan di dalam Tuhan. Karena kami yakin Tuhan menepati janji-Nya bagi kehidupan kami sebagai orang percaya. Tolonglah kami juga boleh menjadi saksi-saksi Kristus dalam menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Hidup dalam ketaatan dan kesetiaan. Berkatilah kehidupan kami sekalian jemaat-Mu, setiap pribadi, setiap keluarga kami masing-masing. Dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari, dalam melakukan segenap tugas pekerjaan kami, sesuai dengan panggilan kami, sesuai dengan karunia dan talenta yang Tuhan berikan bagi kami. Berikan kami kekuatan, kesehatan, dan hikmat dalam menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Tuhan yang Maha Kuasa, ajarilah kami mensyukuri segala kebaikan dan kemurahan yang sudah Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Dalam kami menjalani kehidupan sebagai orang yang percaya. Bahkan dalam segenap tugas tanggung jawab kami masing-masing. Tolonglah kami ya Tuhan. Karena kami apabila mengandalkan kemampuan manusiawi kami tidak akan mampu dan tidak akan sanggup menuruti kehendak-Mu. Tuhan yang Maha Kuasa, kami menyerahkan kehidupan pelayanan kami. Tolonglah kami para pelayan-Mu dapat melakukan segenap tugas tanggung jawab pelayanan itu dengan baik. Kami serahkan kehidupan seluruh warga jemaat-Mu, jemaat-jemaat yang ada di kawasan Resort GKI Puruk Cahu ini, dalam menunaikan segenap tugas pelayanan kami masing-masing di setiap jemaat, agar diberkati oleh Tuhan. Secara khusus bagi jemaat GKI Muara Marway dan Pelaci. Biarlah Tuhan memberkati mereka, memberkati segenap tugas pelayanan di sana. Tuhan juga menolong mereka dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dan mereka boleh menjadi saksi-saksi Kristus dalam mereka menjalani kehidupannya. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan bagi seluruh kehidupan jemaat-Mu dan kami sekalian. Ya Bapa yang Maha Kuasa, kami doakan saudara-saudara kami yang sakit. Berkati pengobatan dan perawatan bagi mereka agar memperoleh kesembuhan. Bagi mereka yang menghadapi berbagai pergumulan hidup yang berat, bahkan dalam kesedihan, dalam duka cita, Tuhan juga memberikan penghiburan dan kekuatan. Kami serahkan generasi penerus kami, para pemuda, remaja kami, bahkan anak-anak kami yang masih dalam masa tumbuh kembangnya. Tuhan sertai dan berkati mereka sekalian. Kami serahkan gereja kami, Gereja Kalimantan Pengelis, dari tingkat resort, tingkat sinode, resort sampai ke jemaat-jemaat, dalam melakukan segenap tugas tanggung jawab panggilan pelayanan, agar disertai diberkati oleh Tuhan. Majelis sinode, majelis resort, majelis jemaat di seluruh kawasan pelayanan Gereja Kalimantan Pengelis. Kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami.
para pemimpin kami dari tingkat pusat sampai daerah, dan secara khusus bagi pemerintah Kabupaten Mangun Raya ini. Berkatilah Bupati dengan seluruh jajarannya, di dalam mereka melakukan tugas tanggung jawab pelayanan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tuhan berikan hikmat bagi mereka sekalian. Terima kasih Bapa, ini doa kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.